selanjutnya. Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan al-ma'na al-ijmali lil athar, apa arti secara global asar ini. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai kepadanya memberikan penjelasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, lam yusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat illa bima wassa bihillah, kecuali apa yang diwasiatkan oleh Allah. Fa innallaha qad wassa, maka sesungguhnya Allah sungguh telah berwasiat bima fi hadhil ayat, apa yang ada dalam ayat-ayat itu, li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menutup setiap ayat daripadanya, dari ayat surat Al-An'am itu, biqaulihi dzalikum wasaqum bihi, demikianlah Allah telah berwasiat kepada kalian. Wa inna ma qala Ibnu Mas'ud dzalika, akan tetapi Ibnu Mas'ud mengatakan hal itu lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi mengatakan asar yang tadi di atas, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad, kan itu perkataan Ibnu Mas'ud ya. Kenapa Ibnu Mas'ud memberikan penjelasan seperti itu? Lamma qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, tatkala Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai kepada lamma qala Ibnu Abbas, tatkala Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepadanya berkata, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Innar raziyata kullu raziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Kenapa ya Ibnu Mas'ud menerangkan wasiat tadi? Karena mendengar Ibnu Abbas mengatakan innar raziyata, sesungguhnya musibah, kullar raziyah, sesungguhnya musibah, raziyah itu musibah, kullar raziyah, setiap musibah, mahala bainana, apa yang menghalangi antara kita, wa baina an yaktuba lana, dan antara yang ditulis kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatnya. Fadzakkarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka, karena ada musibah yang menghalangi antara kita dan antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Maka Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada mereka, anna indahum minal Qur'an ma yakfihim, bahwasanya apa yang di sisi mereka itu dari Al-Qur'an, ma yakfihim, sudah mencukupi mereka itu. Sebab kenapa Ibnu Mas'ud membawakan athar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tatkala mendengar Ibnu Abbas mengatakan ada musibah yang menghalangi antara kita dan antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibnu Mas'ud mengeluarkan athar tadi, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamahu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alu ila akhirih, begitu. Jadi Ibnu Mas'ud itu mengingatkan kepada mereka dalam rangka untuk mengingatkan bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Quran itu sudah mencukupi mereka sebagai wasiat untuk mereka. Fa inna nabiyya sallallahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu la wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Karena Nabi sallallahu, kalau seandainya Nabi berwasiat, Nabi tidak berwasiat kecuali apa yang terdapat di dalam kitab Allah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan memberikan
penjelasan lagi hubungan asar ini dengan dimasukkannya ke dalam kitab tauhid. Apa hubungannya? Munasabatu hadzal asar lil bab. Hubungan asar ini dimasukkan ke dalam bab ini. Bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bayan. Jangan sambil ngobrol. Pak, di depan. Yang paling bagus itu di depan. Pak, di depan, Pak. Bukan ngobrol, Pak. Ini lagi. Bukan, di depan. Di depan duduknya. Isi pindah. Iya. Enggak ngobrol, hanya dalam rangka belajar. Iya lagi. Iya. Ustaz. Iya. Ngobrol. Enggak ngobrol. Hanya di depan aja. Nah, ngobrol cuma bersuara. Iya. Berisik. Ya. Bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat, penjelasan bahwasanya apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini kama huwa wasiyatullah, sebagaimana merupakan wasiat Allah, bahwa wasiyatu Rasul sallallahu, maka wasiat itu adalah wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Allah dan wasiat Rasul. Wasiat Allah dan wasiat Rasul itu sama. Intinya seperti itu. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu ar-Rasulah. Kenapa fathah mansub? Karena ada huruf inna. Inna itu adalah isim yang menasabkan marfu, menasabkan isim dan memarfukan, mendomahkan khobar. Tapi khobar di sini, khobarnya di sini fi'il, fa'il. Kalau fi'il fa'il tidak kelihatan, harus ada domah dan domahnya atau domahnya enggak. Karena khobarnya yusi bi ama awsallahu bihi. Sedangkan isimnya adalah ar-rasulah. Makanya inna itu menasabkan isim. Jadi kalau ada inna mesti kesananya fathah. Pokoknya itu sebagai kaidah. Kalau ada huruf inna, anna setelahnya mesti fathah. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu yusi, mewasiatkan, bima awsallah, dengan apa yang Allah wasiatkan, bihi, dengannya, dengan apa-apa itu. Nanti kalau ada yang belum diterjemahkan kata-katanya bisa ditanyakan. Jadi kalau ada yang belum misalnya diterjemahkan, nanti bisa ditanyakan nanti insya Allah di waktu pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kita lanjutkan lagi. Ma yustafadu, ma itu apa-apa kan? Yustafadu yang bisa diambil faidah min qauli Ibnu Mas'ud, dari perkataan Ibnu Mas'ud. Apa yang bisa diambil faidahnya min dari qauli, perkataan Ibnu Mas'ud. Pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-asyar, urgennya 10 wasiat ini. 10 wasiat yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Kumah Muhammad, saya. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah. Anna Rasulullah, itu kan? Bahwasanya Rasulullah sallallahu yusi, mewasiatkan, bima awsa bihillah, dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah. Fa kullu wasiyatin lillah, maka setiap wasiat Allah, maka setiap wasiat bagi Allah, fahiya wasiyatun li Rasul sallallahu, maka adalah wasiat bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, umqu ilmi sahabah, mendalamnya ilmu sahabah. Ilmu Ibnu Mas'ud itu sangat mendalam sekali gitu. Ya, diambil dari faidah
Perkataan Ibnu Mas'ud itu, man arada an yanzura wasiyah Muhammad SAW allati alayya khatamahu falyaqra, itu menunjukkan umku, begitu mendalamnya ilmu sahabat, ilmunya sahabat. Oleh karena itu kita dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan bebas begitu saja sesuai pandangan kita, pemikiran kita, perasaan kita, tapi sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman sahabat. Majmu' pemahaman sahabat itu sebagai hujjah, ya, sebagai dalil, dan bukan madhab baru. Karena ada yang menganggap bahwasanya kenapa kok harus di atas pemahaman sahabat, seperti ada dialog antara orang Persis dengan Ustadz, ya, seperti itu. Yang disalahkan oleh orang Persis itu adalah kenapa harus dipahami dengan sahabat. Itu berarti bikin yang baru. Nah itu enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Karena dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang menentang setelah nampak petunjuk, wa yattabi, dan mengikuti ghayra sabilil mu'minin, selain jalan orang mukminin. Jalan orang mukmin ini adalah sahabat. Barang siapa yang nampak petunjuk tapi mengikuti selain jalan mukminin, selain jalan sahabat, neraka. Jadi kalau seandainya Al-Quran ini dipahami sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tersesatlah manusia, bercabang-cabanglah manusia, berpecah belahlah manusia. Dengan manhaj salaf ini menyatukan, dengan memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran dengan apa yang dipahami sahabat, itu bisa menyatukan pandangan. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan umqu ilmi sahabah, mendalamnya ilmu sahabat. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah, detailnya pemahaman mereka kepada kitab Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai kepadanya. Siapakah Mu'adz? Seorang sahabat, namanya huwa Mu'adz bin Jabal ibni Amrin ibni Ausin ibni Ka'bin ibni Amrin al-Khazraji al-Ansari. Itu namanya panjang. Ada Ansori, Pak Ansori. Ya, dari kaum Ansor. Jadi Ansori itu dari Madinah. Ini dari Madura. Kalau ini Banser ini. Ya. Siapa Mu'adz? Sahabiyun jalilun masyhurun min a'yani sahabat, seorang sahabat mulia yang terkenal di kalangan para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Mu'adz bin Jabal itu mutabahhiran, luas, fil ilmi, ilmunya. Mutabahhiran kan laut, bahar, laut. Jadi ilmunya bagaikan laut, jadi luas keilmuannya. Ya, luas fil ilmi, dalam ilmu, wal ahkam, hukum-hukum, wal Qur'an, dan Al-Qur'an. Luas ilmunya. Dan merupakan salah satu delegasi Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman. Ya, untuk dikirim ke Yaman, menunjukkan orang yang berdakwah itu membutuhkan ilmu. Kalau seandainya orang itu berdakwah tanpa dasar ilmu, bahaya kan, gitu ya. Maka dipilihlah Mu'adz bin Jabal untuk diutus ke Yaman dalam rangka berdakwah berdasarkan ilmu. Begitu. Ya. Syahida ghazwat Badrin. Nah, Mu'adz bin Jabal itu menyaksikan perang Badar, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah perang Badar.
Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum thumma ba'athahu ilal Yaman qadiyan wa mu'alliman. Syahida menyaksikan ghazwata perang Badrin Badar, wa ma ba'da apa yang setelah Badar, wastakhlafahu Nabiyyu dan Nabi SAW menjadikan khalifah. Nabi SAW menjadikan Mu'ad sebagai khalifah ala ahli Makkah, untuk ahli Makkah, pemimpin untuk ahli Makkah, yaumal fathi pada hari penaklukan kota Makkah. Yu'allimuhum dinahum, agar Mu'ad itu mengajari mereka, yaitu ahlu Makkah, pada hari huruf Makkah, dinahum, agama mereka. Summa ba'athahu ilal Yaman, kemudian Nabi SAW mengutus Mu'ad ilal Yamani, nah, ke Yaman. Kalau ada huruf ila, huruf jar, pasti kesananya kasrah. Qadiyan, sebagai qadi, hakim, wa mu'alliman, dan sebagai pengajar. Nah, Nabi SAW tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal, ya, berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal itu adalah sahabat Nabi SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya jadi cintanya Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal itu dengan pesan nasihat, bukan dengan uang. Kalau kita kan dibuktikan kecintaan itu dengan uang, ya. Saya cinta kamu, uang, semuanya uang. Akhirnya terdidik uang terus kan gitu. Nabi SAW itu kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW itu, saya mencintai Anda. Karena saya mencintai Anda, saya berpesan setiap di penghujung sholat itu untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat Engkau dan bersyukur kepada Anda, kepada Engkau, dan baik di dalam beribadah. Itu pesan Rasulullah, saking sayangnya kepada Mu'ad bin Jabal. Yang dimaksud di penghujung sholat itu adalah sebelum Assalamualaikum, setelah Allah, gitu ya. Silahkan, ada bacaannya di penghujung sholat itu, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Silahkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu yang dimana penghujung sholat. Itu sebelum mengucapkan salam kalau ada waktu. Iya. Kemudian di sini dikatakan, kemudian Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman sebagai hakim dan pengajar. Saking cintanya juga kepada Mu'ad bin Jabal, sebagai seorang guru mesti memiliki akhlak yang baik. Hendaklah, nah sekarang itu di dalam kitab As-Sunnah lil Barbahari dijelaskan bahwasanya ilmu itu, tujuan ilmu itu bukan dengan banyaknya kasratul riwayah, kasratul hadis, pinter tapi tidak diamalkan. Bukan itu tujuan ilmu itu, bukan. Tapi tujuan ilmu itu adalah pengamalan. Sedangkan orang yang banyak kutubnya, banyak riwayat hadisnya, tapi menyelisihi apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah ahlul bidah. Ya, itu adalah ahlul bidah. Jadi kalau seandainya banyak riwayatnya, banyak hadisnya, tapi menyelisihi isinya, apa yang terdapat dalam Quran dan As-Sunnah, itu ahlul bidah. Ya, sekali lagi kita kembali bahwasanya Mu'ad bin Jabal dinasihati oleh Rasulullah karena sebagai pengajar harus baik. Apa yang dinasihatkan? Ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada, wahai Mu'ad. Kalau melakukan kesalahan, dihapus kesalahan itu dengan kebaikan. Kemudian khaliqin nas bi khuluqin hasan. Harus Anda itu bergaul, bermuamalah dengan manusia dengan baik. Adab itu penting. Akhlak itu penting. Terjadinya
bentrokan antara satu dengan yang lain itu adalah kurangnya adab dan etika. Di samping kurangnya ketakwaan kepada Allah. Ini nasihat yang paling penting. Kurangnya ketakwaan bisa membuat orang itu berani lantang untuk mengatakan atau menjatuhkan temannya sendiri. Ittaqillah. Hendaklah bertakwa di mana saja Anda berada. Ini dibutuhkan oleh seorang guru, seorang ustaz, pengajar, pendakwah. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya juga mengatakan bahwasanya zaman dahulu itu hak seorang muslim itu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Akan datang suatu masa dinar dan dirham itu lebih berharga daripada seorang muslim. Sekarang terjadi. Zaman salaf berdakwah dalam rangka li'izzil Islam, untuk kebanggaan Islam. Pada zaman sekarang ini li'izzil nafas, untuk kebanggaan jiwa, untuk diangkat jiwanya, dirinya, bukan Islam. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Kalau tidak ada ketakwaan, tak kala ada kesalahan di antara temannya, langsung bebek dihabisin. Padahal seorang muslim harus mencari udur-udur, 70 udur. Kalau seandainya ada kesalahan di satu muslim, di satu ustadz, kita harus husnudzon. Di atas mabniun, di atas husnudzon, prasangka yang baik, bukan suudzon. Karena Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadzon, hati-hati, waspada kamu dengan dzon, prasangka yang jelek. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena dzon, prasangka yang jelek itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Sehingga dengan suudzon yang merupakan trik setan ke dalam jiwa manusia, dimasukkan langkah seperti ini ke dalam hati manusia, sehingga menumbuhkan setelah itu at-tahajur, saling at-tadabur, saling membelakangi, at-tahasud, saling dengki, ya kan? Saling menjauh satu dengan yang lain. Padahal itulah triknya setan. Sedangkan Islam mengobatinya jangan seperti begitu. Islam dibangun di atas al-ikha wal mahabbah, persaudaraan dan kecintaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia mencintai kepada dirinya sebagaimana mencintai kepada orang lain. Tumbuh dari rasa kasih sayang, sehingga menumbuhkan pengorbanan untuk menasehati secara baik, bukan karena hududun nafsi, kepentingan jiwa. Ya. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk bertakwa. Kalau berbuat salah, dengan melakukan banyak kebaikan untuk dihapus. Kemudian bergaul dengan manusia. Ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita semuanya, karena antum yang sudah belajar di maktab Jaliyah ini itu lain dengan orang yang belum belajar. Akhlaknya harus lebih bagus dibandingkan orang yang tidak belajar. Di samping akidah Anda itu sudah mantap, maka akhlak Anda pun harus sama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Wa mu'alliman mata bisyami, mati di Syam. Nabi Mu'adz ini mati di kapan? Sanata samanya sa'asyar Hijriyah. Tahun 18 Hijriyah, walahu samani wa salasin aman. Umurnya itu ya sekitar 38 tahun berarti. Dan di Samnya itu 30. Iya, seperti itu. Ya, ada minum? Ya, ada. Asiknya ini. Sakit asiknya. Iya. Iya. Kemana-mana ya,
Jadi bukan hanya menerjemahkan ini, tapi kemana-mana nggak apa-apa ya. Pentingnya ilmu. Iya, nggak apa-apa ya Pak Ahmad ya. Iya. Kemudian di sini dikatakan ini baru menjelaskan siapa? Mu'ad. Siapa itu Mu'ad? Qala Mu'ad berkata, kuntu radipan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai. Radifa, kata Syekh Shalih Fauzan, ar-radifu huwallazi tahmiluhu khalfaka ala dhahrid dabbah. Ar-radifa, radif adalah yang dibawa di belakangmu di atas punggung kendaraan. Ya, di atas punggung kendaraan. Ar-radif itu adalah yang ada di belakangmu, yang dibonceng berarti. Nah, Mu'ad bin Jabal itu dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Masya Allah. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk radipan Nabi SAW ala himarin, aku dulu dibonceng oleh Nabi SAW ala himarin, di atas keledai. Faqolali, maka Nabi SAW berpesan kepadaku atau bertanya kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Atadri. Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, hal ta'rifu. Atadri itu artinya hal ta'rifu. Jadi sinonim dari atadri itu adalah hal ta'rifu. Apakah kamu tahu? Atadri, apakah kamu tahu? Ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah terhadap hambanya? Haqqullah itu ma yastahiquhu, apa yang berhak, wa yaj'aluhu, dan yang menjadikan sesuatu itu mutahatiman 'alal ibad, mesti terhadap hambanya. Mutahatiman itu mesti terhadap hambanya. Jadi apa yang kamu tahu wahai Mu'ad, hak Allah yang mesti terhadap hambanya? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa hak Allah yang mesti terhadap hambanya, yang wajib terhadap hambanya? Gitu. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kemudian apa hak hambanya terhadap Allah? Apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap dirinya sebagai karunia dan kebaikan? Jadi Allah memastikan dan mewajibkan untuk dirinya itu dalam rangka untuk memberikan karunia dan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, haqqullah 'alal ibad, di bawah hak Allah terhadap hambanya, maka tabahu 'ala nafsi, apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap dirinya, tafaddulan minhu wa isanan, sebagai karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya, yang wajib seorang hamba yang diwajibkan, yang dimestikan terhadap hambanya Allah. Jadi yang dimaksud hak Allah terhadap hamba yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apa? Yang wajib dilakukan oleh seorang hamba itu an ya'buduhu, agar mereka beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan kepada Allah dengan sedikit pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, yang diwajibkan oleh Allah terhadap dirinya sebagai karunia dan kebaikan dari Allah apa? An la yu'adzaba, agar tidak disiksa, Allah tidak menyiksa man la yusyriku bihi syai'a, terhadap orang yang tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Itu karunia bagi orang yang
tidak menyekutukan Allah sedikit pun, Allah akan berbuat baik kepadanya. Allah memastikan kepada dirinya sebagai karunia kepada hambanya. Qultu, aku menjawab, aku mengatakan, kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirunna, tidak bolehkah aku ubashir, memberitahukan kabar gembira an-nasa kepada manusia? Makanya di sini Shalih Fauzan menjelaskan ubashirun nas ukhbiruhum bidzalika, aku memberitahukan kepada mereka bidzalika, dengan hal itu. Barang siapa yang tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun, Allah tidak akan menyiksanya. Bolehkah saya memberitahukan kepada manusia hal itu? Kata Mu'adz bin Jabal, tentunya liyusirru bihi, agar manusia itu bergembira dengan kabar tersebut. Qala, Nabi SAW menjawab, la tubashiruhum, janganlah kamu memberitahukan kepada mereka, memberikan kabar kepada mereka. Mayat takilu, lalu akhirnya mereka bersandarkan dengan kabar gembira tersebut. Akhrajahu fi sahihaini, dikeluarkan oleh Sahih Muslim. Karena kan berapa banyak orang yang terpenting kan tidak berbuat syirik, akhirnya akhlaknya bejat. Boleh menyembunyikan sesuatu dalam rangka maslahat. Boleh menyembunyikan ilmu dalam rangka maslahat. Tidak semua yang ada di benak kita harus disampaikan. Kalau seandainya kalau menyampaikan tersebut jadi tidak maslahat. Sekarang itu kan kurangnya merendam hawa nafsu, jiwa, emosi, sehingga apapun yang ada diketahui padahal belum tentu jamaah itu siap untuk menerima, disampaikan. Akhirnya banyaklah pertentangan, lari dari dakwah sehingga mencela dakwah yang benar ini. Jadi bila mana suatu ilmu disembunyikan dalam rangka untuk maslahah, kalau belum tepat waktunya untuk disampaikan, jangan masalah. Diambil dari hadis ini, la tubashiruhum fayattaqilu. Jangan Anda kabarkan kepada mereka, lalu akhirnya mereka menjadi menyandarkan dengan kabar gembira tersebut. Ya. Yattaqilu, saya Shalih Fauzan menjelaskan, ya'tamidu ala dzalik. Mereka bersandarkan dengan berita itu. Fayatruku at-tanafus, lalu akhirnya mereka meninggalkan untuk saling berlomba-lomba fil a'mali salihah, dalam amalan soleh. Begitu. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna arti secara global hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina, menginginkan an yubayyina, untuk menjelaskan. Kalau ada an, kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari, maka an itu adalah harf nasab, harap untuk menasabkan fi'il mudhari, maka setelahnya itu mesti fathah. An yubayyina, karena ada huruf-huruf itu, ada huruf-huruf yang mensukunkan, ada huruf-huruf yang menawasibkan, ada yang menasabkan, memfathahkan. Kalau di antara huruf yang menasabkan itu adalah an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Jadi itu menasabkan fi'il mudhari yang setelah an, lan, idzan, kai. Jadi annan arada an yubayyina, arada menginginkan an yubayyina, untuk menjelaskan wujubat tauhid, wajibnya tauhid, alal ibadi, terhadap hamba, wa fadlihi, dan keutamaan tauhid. Fa'alqa dzalika bisigatil istifham, Nabi menyampaikan hal itu dengan sigat pertanyaan. Ya, dengan sigat pertanyaan, berarti soal dan jawab ketika menyampaikan ilmu itu dalam mengajar itu thariqah yang bagus juga, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal metode dalam mengajar dengan cara tanya jawab. Ya,
Atadri, apakah kamu tahu? Hal ta'rif, apakah kamu tahu? Dengan tanya jawab. Jadi ini thariqah dalam mengajar yang bisa kita ambil bila mana kita mau mengajar ke teman, ke saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Apa? Aina Allah? Di manakah Allah? Kan akan jawabannya begini. Lalu kita jelaskan Allahu fis-sama. Misalnya kan seperti itu. Atadri ma haqqullah. Kemudian ketika nggak bisa menjawab, baru dijelaskan. Kenapa Rasulullah melemparkan dengan segat pertanyaan? Kenapa? Liyakuna awqa'a fin nafsi, agar lebih masuk ke dalam jiwa, melekat di dalam jiwa. Awqa'a, melekat, fin nafsi, dalam jiwa. Wa ablag, lebih balaghah, fi fahmil muta'alim, untuk memahamkan kepada yang belajar. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadlat tauhid, maka tatkala Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'adz fadlat tauhid, keutamaan tauhid, ista'zanahu Mu'adz an yukhbira bidzalik. Ista'zanahu Mu'adz meminta izin. Ista'zanahu Mu'adz meminta izin kepada Nabi SAW an yukhbira, untuk memberitahukan bidzalika, dengan hal itu, annasa, kepada manusia, liyastabshiru, agar manusia itu bergembira. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Famana'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalanginya dari hal itu. Kenapa? Khaufan, karena khawatir, karena takut. Min an ya'tamidan nasa, manusia bersandarkan ala dzalika, atas hal itu, fayuqallilu minal a'malis shalihah, fayuqallilu, akhirnya mereka jadi sedikit, minal a'malis shalihah, untuk beramal soleh, karena sudah cukup dengan tauhid, akhirnya tidak beramal, tidak berbuat baik, tidak beramal soleh. Padahal tidak seperti itu kalau yang dididik oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang pada hari ini menjenguk saya ya Rasulullah? Siapa yang pada hari ini saum saya ya Rasulullah? Jadi berlomba-lomba dalam beramal soleh. Orang yang akidahnya begini mantap adalah orang yang di setiap pintu kebaikan itu dia ada. Di saumnya ada, di sholatnya ada, di sholat sunnah, sholat malamnya ada, dan seterusnya. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, karena derajat kita itu berbeda-beda tergantung amalan yang kita lakukan. Jangan sampai bertelakan, bersandarkan, cukuplah tauhid. Cukuplah tauhid. Jangan sampai membuat kita sudah memahami tauhid itu jadi malas untuk beramal soleh. Itu hikmah. Jangan Anda kabarkan kepada mereka, kepada manusia, wahai Mu'adz, karena khawatir mereka jadi tidak beramal soleh. Itulah contohnya. Munasabatul hadis lil bab. Kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam bab ini? Kenapa hadis Mu'adz bin Jabal dimasukkan ke dalam Kitab Tauhid? Kenapa? Saya jangan memberikan penjelasan. Anna fihi tafsirat tauhid. Di dalam hadis ini penjelasan tauhid. Bi annahu, bahwasanya tauhid itu ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Ma yustafadu minal hadis, apa yang kita bisa ambil petik faidah dari hadis ini? Pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orang-orang yang bermanhaj salaf itu adalah orang yang tawadhu. Kalau yang mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, pasti insyaallah akan tawadhu.
Ulama-ulama sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang tawadu. Kalau yang mengikuti manhaj salaf itu adalah insya Allah adalah orang-orang yang tawadu. Sebagai salah satu contoh, waktu di Mekah ada daurah waktu itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu dari Riyadh dan dia mengisi kajian di Masjid Al-Ma'abidah yang ada di kota Mekah. Ma'abidah tahu kan? Masjid Malik Abdul Aziz. Ya, ngisi pengajian. Jadi ngisi pengajian pada asar pada waktu itu tentang masalah Kitabul Iman. Nah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu muridnya Syekh bin Baz, suaranya persis seperti Syekh bin Baz. Sama kata-katanya, gayanya dan risaunya mirip. Nah, selesailah pada waktu itu daurah. Terus kan biasa mengejar untuk melaksanakan sholat maghrib di haram. Nah, ketawaduannya itu mobil tanpa AC diambil kenapa? Panitia lambat untuk menyediakan mobil dan saya melihat sendiri. Jadi tapi subhanallah, akhirnya mobil peserta itulah yang mengantarkan dia tanpa AC. jadi tanpa AC. Ini menunjukkan subhanallah ketawaduan seorang ulama. Jadi kalau bisa menikmati yang AC, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa kan gitu. Walaupun itu sebagai sarana saja, tapi di sini menunjukkan ketawaduan seorang ulama yang mengikuti manhaj salaf, mencontoh kepada Nabi SAW. Tawadu Nabi SAW itu tawadu haitsu raqibal himar, di mana Nabi SAW menunggang keledai. Wa ardafa alaihi, lalu membonceng yang ada di belakangnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Cukuplah sebagai contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu perlu latihan. Karena orang yang terbiasa tarofu, enak-enak itu sulit untuk bisa mengamalkannya. Khilafa ma alaihi ahlul kibr, berbeda ma alaihi ahlul kibr, orang yang sombong, enggak mau membonceng. Ada orang yang dibonceng itu enggak mau. Enggak apa ya kan? Gengsi. Mobilnya kotor. Satu itu kaidah yang kita ambil dari hadis tadi. Yang kedua, jawazul irdafi ala dabah, bolehnya membonceng, bolehnya menunggangkan orang lain ya, di atas kendaraan. Misalnya mobil, kalau seandainya motor kita misalnya bagus, terus memanggil yang lain boleh karena masih kuat. Tapi motor itu misalnya udah zaman lama, udah reyot dan lain sebagainya, dipaksakan, janganlah kalau dipaksakan, kalau jadi akhirnya di perjalanan jadi mogok seperti itu. Jadi bolehnya membonceng di atas kendaraan kalau kendaraannya kuat, mantap dan lain sebagainya. Tapi biasanya ya seperti itu. Idza kanat tutiqu dalik, apabila kendaraan itu mampu untuk 2 orang, 3 orang dan lain sebagainya. Sekarang itu bukan kendaraan keledai, mobil ya, mobil atau motor dan lain sebagainya. Maka di antara ketawaduan seorang adalah walaupun mobilnya bagus, ayo sini, apalagi antum kan nanti pada punya mobil di Indonesia. Amin. Pak cukup amin doang harus beli Pak. Mohon doanya. Amin, insyaallah, diijabah sama malaikat. Amin. Insyaallah. Amin. Yang ketiga, at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Faidah yang ketiga, at-ta'lim itu mengajar bi tariqatis su'ali wal jawab, dengan metode tanya jawab. Ya, bagus. Ini metode kita dalam mengajar dengan cara tanya jawab. Yang keempat, anna
man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Anna barang siapa, man anna sesungguhnya, man su'ila siapa yang ditanya, amma la ya'lam apa yang tidak diketahui, yanbaghi lahu an yaqul selayaknya dia mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Jangan tidak tahu dia menjawab tahu. Terus menjawab. Imam Malik, seorang imam madhab, ya kan? Ditanya beribu-ribu pertanyaan, hanya dijawabnya hanya 4 pertanyaan saja. Allahu a'lam, Allahu a'lam, la adri. Saya tidak tahu itu merupakan setengah ilmu. Sekarang itu adalah tukang sulap jadi ustaz. Terus ditanya apapun menjawab, akhirnya rusak. Dolu, mereka sesat lalu menyesatkan ya, ya kan? Bahaya. Dan di antara tanda hari kiamat akan datang ustaz-ustaz kecil di antara tanda hari kiamat itu. Nah, akhirnya dia kan seolah-olah jadi ustaz dan jadi panutan. Akhirnya tatkala dia ditanya itu kan malu untuk tidak menjawab. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ketika Mu'adz bin Jabal ditanya, apakah kamu tahu begini? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allah wa Rasulnya yang lebih tahu. Enggak mengatakan begini ya Rasulullah. Enggak, ini kita bisa diambil dari perkataan Mu'adz bin Jabal. Jadi barang siapa yang ditanya dengan suatu perkara yang tidak diketahui, selayaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Karena itu masih hidup kan pada waktu itu Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tapi karena Rasulullah sekarang udah nggak ada, udah meninggal, cukuplah mengatakan Allahu a'lam. Ketika menjawab apapun diakhiri dengan Allahu a'lam. Ya. Yang kelima, ma'rifatu haqqullahi 'alal ibad, mengenal hak Allah terhadap hamba yang wajib dilakukan oleh yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba, huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mereka para hamba itu mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Yang keenam, faedah yang keenam dari hadis ini, anna man lam yatajannaba syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Anna barang siapa, man orang, lam tidak, yatajannab menjauhi asyirka kesirikan, lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan, lam yakun atiyan belum mendatangi bi ibadatillah mengibadahi Allah hakikatan secara sebenarnya, walau abadahu fi surah, walaupun dia itu mengibadahi Allah dalam bentuknya ya banyak beribadah atau ibadah, tapi kalau belum menjauhi kesyirikan, belum mengibadahi Allah secara sebenarnya. Orang yang betul-betul sudah mengibadahi Allah secara sebenarnya adalah orang yang menjauhi kesyirikan. Kawan Pak dengan Ya. mati. Iya. Apa? Inginkah kita termasuk hamba Allah yang sebenarnya? Jauhilah kesyirikan. Maka mengetahui syirik besar, syirik kecil, terus kita itu penting sekali biar kita termasuk hamba Allah yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar ibadah saja sih banyak orang yang beribadah, tapi apakah ibadahnya itu telah bersih dari kesyirikan besar dan kesyirikan kecil? Belum tahu, kecuali setelah memahami masalah tauhid ini. Ya, karena dakwah tauhid inilah dakwah yang mesti diutamakan. La yasluhu akhir hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres akhir umat ini kecuali dengan cara bagaimana orang yang terdahulu membereskan umat ini. Dengan kekuasaankah? Dengan masuk ke parlemenkah? Tidak. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui
bahwasanya dengan masuk ke parlemen itu lebih baik, tentu tatkala ditawari oleh sebagaimana dalam sirah Ibnu Hisam, ditawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu berdakwah sekarang ini karena ingin menjadi pemimpin? Kamu akan jadikan saya sebagai pemimpin. Kalau kamu sekarang dakwah ini dalam rangka untuk ini, saya akan berikan apa yang kamu inginkan. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengambil kesempatan untuk jadi pemimpin pada waktu itu. Karena Nabi SAW diutus adalah untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi sekali lagi, tugas seorang dai adalah bukan masuk ke parlemen, akan tetapi untuk menjauhkan umat dari kesyirikan. Sekarang dapat berita adanya gunung meletus ya. Gelut. Terus sekarang juga katanya Valentin apa? Maksiat semuanya tuh. Iya. Nah. Ya sekali lagi, tugas seorang dai bukan masuk ke parlemen. Tuh masih PR, banyak PR. Orang parlemen perlu didakwahi, orang yang di awam perlu didakwahi. Bukan masuk ke parlemen akhirnya tidak mau berdakwah, walaupun tujuannya maslahat untuk berdakwah. Setelah masuk dia seperti itu. Oleh karena itu, ikhwah billah, mesti ingat bahwasanya tujuan kita itu adalah untuk membuat manusia itu beribadah secara sebenarnya, jauh dari kesyirikan. Itulah yang akan membereskan umat. Jadi barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, berarti belum mendatangi untuk beribadah kepada Allah secara sebenarnya, walaupun beribadah dalam secara bentuknya saja. Yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh kepada tauhid. Jalan kebahagiaan, jalan kemenangan itu adalah mentauhidkan Allah. Pinginkah Anda menang? Pingin. Beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, tafsirut tauhid. Tafsir tauhid, penjelasan tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahda, bahwasanya tauhid itu beribadah kepada Allah saja. Wa tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan. Yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu, anjuran memberi kabar kepada seorang muslim dengan suatu perkara yang membahagiakannya. Dianjurkan dengan suatu perkara yang membahagiakannya, kita menyampaikan. Yang ke-10, jawadu kitmanil ilmi lil maslahah, boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a muallimihi, etika seorang pelajar bersama pengajar. Bagaimana etika Mu'ad bin Jabal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya